Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, pagi ini Pak Rudi akan belajar dengan kalian tentang fikih sedekah kelas 5. Simak di channel Rudi Min 2. Sebelum itu, kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adik semuanya, kalian bisa melihat ini adalah sebuah tumbuhan kecil ya. Nah, di bawah tumbuhan itu ada apa adik-adik? Ada tanah. Apakah kalian melihat tanah? Tidak ada ya? Iya, baik. Betul. Di tengah tumbuhan yang sedang hidup atau sedang tumbuh, di situ dikelilingi oleh koin-koin atau uang logam ya. Ayo, siapa yang tahu artinya apa dengan pembahasan kita kali ini, yaitu sedekah? Kenapa kok Pak Rudi memunculkan tumbuhan kecil yang tumbuh di sekeliling koin-koin receh ini? Siapa yang tahu? Iya, kita bahas bersama. Kalau kalian bersedekah, Allah akan melipat gandakan, akan seperti tumbuh seperti pohon-pohon ini. Yang awalnya sedekah satu benih, dia nanti tumbuh jadi satu pohon. Pohon ini punya cabang, punya ranting, tiap-tiap ranting ada buahnya, ya kan? Semakin banyak kan? Nah, itu adalah sedekah seperti itu. Semakin kalian mengeluarkan harta kalian, akan semakin banyak harta kalian ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengertian infak anak-anak. Ya. Pengertian infak yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah. Kalian kalau mendengar kata nafaqah, pernah tidak mendengar kata nafkah? Ayah kalian menafkahi ibu kalian, menafkahi kalian, adik kalian. Nafkah. Nah itu serapan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab, yaitu nafaqah. Nafkah ini ya. Yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalian katakan infak, tapi membelanjakannya tidak di jalan Allah, tidak di jalan yang diridhoi Allah. Nah, itu tidak dinamakan infak, ya. Tidak dinamakan sedekah, ya. Ayo, harus hati-hati loh ya. Misalnya kalian urunan dengan temanmu untuk membeli sesuatu yang membahayakan misalnya. Nah, itu tidak dinamakan sedekah. Sesuatu yang bermanfaat ya, yang diridhoi Allah. Nah, itu namanya sedekah. Paham sampai di sini adik-adik? Baik, kita lanjut. Nah, dasar atau dalil infak ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan adapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Surat Al-Imran ayat 92. Baik adik-adik, selanjutnya kita
melihat dasar dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau ada hadis kok itu riwayat Bukhari dan Muslim, itu pasti hadisnya sangat sahih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian di situ mengutip Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini termasuk hadis qudsi ya. Hadis apa adik-adik? Qudsi, berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Hadis qudsi ini yaitu bersumber dari Allah. Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah. Jadi Allah menyuruh ini, kemudian Rasulullah menjambarkan atau menjelaskan melalui perkataan Rasulullah. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu Pak Rudi mengajak untuk kita semua, yuk semangat bersedekah. Senyummu adalah sedekah. Nah, kalau kalian tidak mampu bersedekah dengan harta, minimal dengan senyuman. Aja kok merengut terus. Kalau dipanggil orang tua, "Nduk, tumbas ke Lombok," merengut ya. Jangan. Merengutmu adalah dosamu. Nah, sebaliknya ya, senyummu adalah sedekah. Kemudian kita coba bermain dulu ya. Nah, di sini ada permainan yang simple ya. Coba kalian pasangkan ini. Ini ada gajah. Nah, gajah kira-kira tempatnya mana? Di mana, adik-adik? Iya, gajah tempatnya di sini ya. Iya, barakallah, betul. Kemudian ini tempatnya di mana? Apa ini? Chicken. Ayam, tempatnya di sini kepalanya ya. Medeni no gajah, kepalanya pitik. Ah, tidak gagah. Kemudian ini ayam berkepala apa ini? Tiger. Oh, kegedean kepala ini. Ini di mana? Di sini. Kemudian ini apa ini? Babi ya. Babinya di sini. Sudah lengkap kan? Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan belajar tentang hukum infak. Nah, jadi, adik-adik sekalian, macam-macam hukum infak sebagai berikut. Yang pertama, infak itu, sedekah itu bisa menjadi wajib. Nah, hukumnya bisa menjadi wajib. Jika apa? Jika itu kalian membayar zakat. Nah, zakat ini dibebankan oleh setiap kaum muslimin yang hidup di bulan Ramadan. Itu zakat. Wajib ya. Ada anak kecil baru lahir, kok dia hidup di waktu Ramadan, maka dia wajib untuk dizakati. Kemudian membayar mahar pengantin. Nah, tanya sama bapak ibu kalian ya. Dulu waktu nikah dengan ibu, dengan bapak membayar mahar pengantin. Coba tanya. Pasti mereka membayar mahar ya. Ini wajib ya.
Kemudian yang ketiga, adik-adik, menafkahi istri. Nah, ini juga wajib. Seorang ayah menafkahi istrinya, menafkahi ibu kalian, ya, wajib. Kemudian menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, kemudian yang kedua. Jadi hukum sedekah itu bisa menjadi sunnah. Nah, kalau yang di atas bisa menjadi wajib, kalau yang di bawah bisa berubah menjadi sunnah. Jika infak untuk perjuangan di jalan Allah. Ini sunnah, ya. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada, ya kalian berusaha menolong agama Allah, berinfak di jalan Allah. Nah, infak untuk kepentingan umum, ya, misalnya iuran membuat jalan, nah, iuran membuat apa, pos kamling atau musola, nah, ya, itu sunnah, ya. Kemudian infak untuk menolong ketika ada musibah. Nah, ini juga sunnah. Misalnya kita berdonasi di Palestina. Kemarin kita sering di sekolah kita, alhamdulillah sering mengadakan donasi-donasi seperti itu. Menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ada yang terkena musibah banjir, ada yang terkena musibah longsor dan lain sebagainya, ya. Itu sunnah. Jika ada uang atau rezeki lebih, kita saling memberi, ya, itu hukumnya sunnah. Jika kalian memberi, mendapat pahala. Jika kalian tidak memberi, tidak mengapa. Kemudian hukum sedekah yang lain, mubah. Nah, mubah ini ya boleh, ya. Jadi memberi hadiah kepada teman kalian yang sedang berulang tahun, boleh, ya. Orang tua kalian memberikan hadiah kepada kalian ketika mendapatkan nilai yang bagus, boleh hadiah. Misalnya tidak memberi hadiah, ya tidak berdosa ayahmu. Karena memberi hadiah tidak wajib dan tidak sunnah, ya, yaitu mubah, boleh, sah-sah saja. Memberi sah, tidak memberi juga sah, boleh. Kemudian hibah. Hibah ini pemberian cuma-cuma. Misalkan kalian memberikan buku baru kepada temanmu, boleh. Nah, tidak memberikan juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, adik-adik, sedekah itu bisa menjadi haram. Nah, hati-hati, ya. Nah, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, yang kedua, infak bukan karena Allah, jadi haram hukumnya. Jika kita bersedekah itu karena ingin dipuji manusia, kita bersedekah ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, kita bersedekah membantu orang biar dipuji sebagai orang yang baik, nah itu tidak boleh, ya. Jika kita bersedekah itu harus ikhlas karena Allah. Baik adik-adik semuanya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Rudi. Jangan lupa like, share, and subscribe, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi